Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan ya kawan-kawan semuanya ya materi tentang filsafat komunikasi kita. Baik, ini alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Baik kawan-kawan, langsung saja sebagaimana yang saya sampaikan kepada kalian, kita akan membahas pertemuan ketiga ini dari halaman 22 sampai halaman 28, nggak banyak kok deh. Oke, jadi kita mulai membahas tentang sistematika filsafat. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang filsafat, maka kita tidak akan lepas dari membahas tiga hal. Yang pertama adalah epistemologi, kemudian yang kedua adalah ontologi, kemudian yang ketiga aksiologi. Nah, aksiologi itu kita berbicara tentang pengetahuan. Dari mana asalnya pengetahuan, manusia itu mendapatkan pengetahuan dari mana dan sebagainya. Ontologi berarti kita sedang berbicara mengenai hakikat sesuatu. Apakah benar merupakan benar, apakah salah merupakan salah. Apakah mungkin salah tidak bisa benar, dan apakah mungkin benar tidak bisa salah. Bagaimana agar benar bisa benar-benar menjadi benar, dan bagaimana agar kita tidak salah mengatakan sesuatu yang salah adalah salah. Itu kalau kita berbicara tentang ontologi. Kemudian kalau kita berbicara tentang aksiologi, maka itu artinya kita berbicara tentang nilai. Kita berbicara tentang baik buruk, negatif positif, manfaat sia-sia. Nah, itu kalau kita berbicara tentang aksiologi. Tadinya deh, sebagaimana yang saya sampaikan di grup WeChat kita, grup WhatsApp kita, sehari ini saya sebenarnya ingin membahas tiga hal ini secara langsung semuanya. Epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Akan tetapi sepertinya kita bahas satu-satu aja deh ya, karena kita ini kan sedang belajar online. Belum sempat untuk ketemu langsung secara fisik. Khawatir saya kita banyak-banyak belajar tapi kurang bisa dipahami secara maksimal. Jadi ya harapannya kita belajar sedikit-sedikit saja dulu, akan tetapi kalian semoga bisa lebih maksimal dalam mengerti dan memahami materi perkuliahan kita. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, langsung kita mulai. Epistemologi. Seperti di awal tadi, saya sampaikan bahwa epistemologi berarti kita berbicara tentang dari mana datangnya pengetahuan. Karena begini deh, ketika bayi baru lahir, ketika manusia baru lahir, dia nggak paham apa-apa. Oke? Tapi kemudian ketika dia berusia 10 tahun, dia memiliki pengetahuan tertentu. Usia 20 tahun, pengetahuannya bertambah. 30, 40, 50, pengetahuannya pun terus bertambah. Oke? Nah, pertanyaannya, dari mana pengetahuan itu datang? Dari mana pengetahuan itu datang? Seiring dengan bertambahnya usia manusia tersebut. Dan juga, kenapa manusia A dan manusia B bisa-bisanya tingkat pengetahuannya berbeda? Dari mana datangnya pengetahuan mereka? Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itulah yang coba kita pahami ketika kita sedang mempelajari epistemologi. Dari mana datangnya pengetahuan? Oke, jadi begini. Ada beberapa pendapat, ya dalam buku ini ada 4 pendapat dari mana datangnya pengetahuan. Nah, yang pertama dikemukakan oleh John Locke. Oke, jadi Locke di sini mengatakan, pemikiran yang diperkenalkan oleh John Locke ini adalah akrab disebut dengan empirisme. Secara bahasa, empirisme itu artinya adalah pengalaman. Maka di sini John Locke mengatakan bahwa manusia bisa mengetahui sesuatu karena dia memiliki pengalaman atas hal tersebut. Maka dia bisa tahu. Oke?
Oke, sebelum saya lanjutkan deh, John Locke ini yang adalah orang yang terkenal dengan teori tabula rasa. Ingat ya, dia tabula rasa. Pernah dengar nggak sebelumnya tentang teori tabula rasa? Teori tabula rasa itu menyebutkan bahwa manusia itu adalah laksana kertas kosong ketika dilahirkan di dunia. Kemudian berkembang, ya kan, dia tumbuh berkembang makin dewasa, punya pengalaman, hingga akhirnya kertas kosong ini pun tertulis pengalaman-pengalaman dan akhirnya membentuk siapa dia. Nah, itu teori tabula rasa. Itu tokohnya adalah John Locke. Baik, saya lanjutkan deh. Jadi John Locke dengan gagasannya tentang empirisme mengatakan bahwa manusia itu memiliki pengetahuan karena dia punya pengalaman. Manusia bisa mengatakan bahwa es itu dingin, ya kan? Karena dia pernah ketika megang es, esnya kerasa dingin. Yang dia rasakan itu adalah dingin. Manusia bisa mengatakan bahwa api itu panas karena manusia ketika menyentuh api tersebut, kulitnya mengatakan bahwa ini api ini rasanya panas. Jadi singkat kata, para penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman adalah pintu gerbang pengetahuan masuk dalam diri manusia. Tanpa pengalaman, manusia tidak akan tahu apa-apa. Oke, sampai situ paham ya, Dek ya? Nah, kemudian para penganut empirisme ini menegaskan bahwa pengalaman manusia dengan manusia lainnya itu berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan kenapa ada perbedaan bobot pengetahuan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Saya ambil contoh misalnya nih, Dek ya. Saya ambil contoh misalnya. Kamu kuliah ilmu komunikasi, ya. Temenmu kuliah sastra Inggris, oke? Nah, sama-sama kuliah di UAD, tapi kamu yang ilmu komunikasi sering megang kamera, sering jepret-jepret, sering rekam video. Kawanmu yang di sastra Inggris jarang megang kamera, bahkan mungkin tidak pernah megang kamera. Nah, hingga ketika berbicara tentang kamera, ya kan, tentang kamera, pengetahuan tentang kamera, tentu pengetahuanmu dan kawanmu yang dari sastra Inggris itu tadi berbeda. Paham ya, Dek ya? Nah, ini adalah empirisme. Nah, yang harus diingat adalah empirisme ini menekankan pada indrawi, indera manusia. Indera penglihatan, indera penciuman, pendengaran, pengecap. Oke. Nah, karena empirisme ini menekankan pada indrawi, maka memiliki kelemahan. Maka empirisme ini memiliki sebuah kelemahan, yaitu indera manusia sangat terbatas, Dek. Indera manusia sangat terbatas. Ada banyak hal yang menyebabkan indera manusia itu terbatas. Contohnya, misalnya nih ya, seperti apa suara semut? Seperti apa, Dek, suara semut nih misalnya? Oke. Ini dia, indera manusia sangat terbatas. Semut punya suara, Pak? Ya punya. Kok nggak pernah dengar? Nah, karena indera manusia terbatas. Kamu dekatkan kupingmu ke semut juga, ya kamu nggak bisa dengar suara semut. Meskipun sebenarnya semut itu mengeluarkan suara. Karena indera, sekali lagi, indera manusia terbatas. Kelelawar misalnya, kelelawar senantiasa mengeluarkan suara, tapi karena suaranya sangat rendah, manusia nggak bisa dengar. Jadi manusia tidak punya pengalaman dalam mendengarkan suara hewan-hewan tertentu, seperti semut tadi atau kelelawar. Paham ya, Dek ya? Atau bisa saja manusia ini inderanya terbatas karena kondisi fisiknya sedang tidak maksimal. Saya ambil contoh misalnya, ketika kamu sedang sakit, kamu nggak bisa membedakan mana bau parfum A, mana bau parfum B, ya kan? Karena hidungmu misalnya sedang mampet. Karena kamu lagi sakit, flu, hidungmu mampet, kamu nggak bisa membedakan bau A dan bau B. Nah, ini dia empirisme, memiliki kelemahan karena empirisme ini menekankan pada indera, dan indera manusia sangat terbatas. Oke.
Belum lagi kalau ada kawan-kawan yang masalah warna ya. Ada kawan-kawan yang matanya terbatas, buta warna gitu deh sebut aja. Mungkin tidak punya pengalaman mengenal warna-warna tertentu. Nah, itu jadi yang pertama ya, ya dari mana datangnya pengetahuan. Pengetahuan menurut aliran empirisme mengatakan bahwa pengetahuan datang dari pengalaman. Nah, kemudian yang kedua deh. Kemudian yang kedua adalah aliran rasionalisme. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah René Descartes. Jadi René Descartes ini dia sebenarnya René Descartes ini sebenarnya salah satu orang yang dulunya ya sebelumnya ya adalah pengikut empirisme, René Descartes ini. Tapi lama-lama dia kemudian berpikir, indera manusia itu kan terbatas. Seperti yang saya jelaskan tadi, indera manusia itu kan terbatas. Entah karena memang di luar kuasa inderanya, atau karena ada hal-hal tertentu yang membuat kualitas indera manusia itu menurun, hingga tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, ya kan? Nah, oleh karena itulah kemudian para penganut rasionalisme mengatakan bahwa akal adalah dasar dari kepastian pengetahuan. Karena indera manusia memiliki keterbatasan dan bisa saja menipu. Akal, oleh karena itu, akal merupakan dasar kenapa manusia bisa menjadi tahu akan sesuatu. Saya ambil contoh begini deh, misalnya nih ya. Jadi para pengikut rasionalisme ini begini. Misalnya, saya bandingkan ya, empirisme dan rasionalisme. Ini saya ambil contoh misalnya. Aliran empirisme bisa mengatakan bahwa pisau ini, ya kan misalnya saya megang pisau ya dek ya, pisau ini bisa digunakan untuk memotong tahu. Oke, ada pisau, ada tahu. Aliran empirisme mengatakan bahwa kenapa pisau ini bisa digunakan untuk memotong tahu? Dia praktekkan. Nih, seret. Nah, ya, jadi ada tahu, kemudian di tangan kirinya ada tahu, tangan kanannya ada pisau, dipakai untuk motong. Seret. Nah, ketika motong, tahunya terbelah dua. Nah, kenapa kok saya bisa mengatakan bahwa pisau ini bisa membelah tahu? Karena saya sudah berpengalaman untuk memotong tahu tersebut menggunakan pisau yang sudah saya pegang ini. Itu aliran empirisme. Tapi kalau aliran rasionalisme, oh enggak. Sebenarnya tidak perlu dengan pengalaman memotong tahu kok kita bisa tahu bahwa pisau ini bisa menggunakan untuk memotong tahu itu atau enggak. Di logika aja, tahunya lembek, sedangkan pisau ini keras. Udah pastilah bisa motong, nggak mungkin nggak bisa motong. Paham nggak dek maksud saya? Paham ya? Nah, jadi begitulah kira-kira aliran rasionalisme. Jadi para pengikut aliran rasionalisme mengatakan manusia itu sudah bisa melakukan simulasi dalam pikirannya. Paham? Manusia itu sudah bisa melakukan simulasi dalam pikirannya. Jadi tidak perlu harus melakukan sesuatu untuk mengetahui hal itu bisa dilakukan atau tidak. Gampang ya dek ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, empirisme menekankan pada pengalaman, rasionalisme menekankan pada manusia bisa melakukan simulasi dalam kepalanya. Nah, itu. Kalau bingung jangan khawatir, sampaikan saja di kolom komentar atau kamu silakan japri saya. Nanti kita diskusikan lagi. Nah, tapi makin ke sini akhirnya ada muncul tokoh-tokoh lain yang mencoba untuk mengakomodir empirisme dan rasionalisme. Adalah tokoh-tokohnya ya. Nanti kita bahas, oke? Kemudian selanjutnya dari mana datangnya pengetahuan?
Yang ketiga adalah positivisme. Ini salah satu tokohnya yang terkenal adalah Auguste Comte. Di sini Comte mengatakan, ya kan, Comte dan kawan-kawan, mereka ini penganut positivisme, mengatakan pengalaman dan akal itu nggak cukup untuk menghasilkan pengetahuan. Manusia harus bereksperimen, ada percobaannya dong. Tidak cukup manusia hanya sekedar gini, manusia tidak cukup hanya mengatakan bahwa api itu panas, ya kan? Manusia itu tidak cukup hanya mengatakan api itu panas hanya gara-gara dia pernah megang api rasanya panas. Nggak bisa gitu kata pengikut aliran positivisme. Harus ada eksperimennya dulu dong, agar ukuran takarannya jelas. Saya ambil contoh misalnya begini nih. Saya ambil contoh aja ya. Misalnya aliran positivisme ini mengatakan bahwa kenapa misalnya ada dua air panas nih deh ya, ada dua air panas. Air panas yang ada dalam gelas A dan air panas yang ada dalam gelas B. Jadi kalau kita menggunakan logika positivisme, jadi seperti ini. Di gelas A, air panasnya itu panasnya 20 derajat Celcius. Di gelas B panasnya 70 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah mana yang panas? Mana yang panas? Yang panas kalau menurut aliran positivisme, yang panas adalah yang 70 derajat. Kenapa yang 70 derajat? Karena 70 derajat lebih tinggi daripada yang 20 derajat. Oke, maka dalam pandangan penganut positivisme, gelas yang 70 derajat itu panas, yang 20 derajat itu nggak panas. Akan tetapi kemudian kalau ternyata ada gelas yang ketiga, yang suhunya 10 derajat. Maka dalam pandangan orang-orang positivisme, yang 20 derajat tadi jadi panas. Yang cuma 10 derajat ini nggak panas. Paham ya maksudnya ya? Nah ini aliran positivisme. Jadi segala sesuatu harus diketahui ukuran atau takarannya agar jelas bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kita bisa bilang itu nggak panas? Kita bisa bilang itu nggak panas karena suhunya cuma 5 derajat. Yang itu tuh panas 15 derajat. Paham deh ya? Itu adalah aliran positivisme. Segala hal harus diketahui takarannya atau ukurannya agar jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah aliran intuisi. Aliran intuisionisme. Nah, jadi dari aliran intuisionisme ini mengatakan bahwa manusia itu sudah memiliki insting untuk mengetahui kebenaran. Nah, salah satu tokohnya yang terkenal di sini adalah Henry Bergson. Nah, jadi Henry Bergson dan kawan-kawan mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki insting yang penuh dengan kesadaran. Jadi gini, insting itu kan untuk hewan sebenarnya deh ya. Kata insting itu untuk hewan. Nah, menurut Bergson dan kawan-kawan, insting yang penuh dengan kesadaran itu adalah intuisi, dan intuisi hanya dimiliki oleh manusia. Ada insting, ada intuisi. Insting itu tanpa kesadaran dilakukan oleh hewan. Dan intuisi dilakukan oleh manusia dan itu dengan kesadaran. Nah, jadi dari mana datangnya kalau ada pertanyaan ya kan, kalau ada pertanyaan tentang epistemologi, dari mana datangnya pengetahuan, maka aliran intuisionisme mengatakan, Henry Bergson dan kawan-kawan mengatakan datang dari insting yang penuh dengan kesadaran. Misalnya begini. Ada kue. Ya kan? Jadi gini,
jadi ada kue gitu ya, atau yang lain aja deh. Misalnya ada tempe deh, ada tempe goreng. Ya, ada tempe goreng. Yang satu tempe gorengnya baru aja diangkat dari penggorengan, masih masih anget-anget tuh. Sedangkan yang satu piring lagi, tempe gorengnya itu udah 2 hari yang lalu. Nah, menurut Henry Bergson dan kawan-kawan, manusia itu sudah punya insting untuk memilih mana yang bagus untuk dirinya. Nggak perlu ada pengalaman makan tempe yang baru matang atau tempe yang 2 hari yang lalu. Nggak perlu ada pengalaman itu menurut Henry Bergson dan kawan-kawan. Karena sejak awal manusia itu sudah punya insting yang bagus itu makanan yang baru matang. Kalau makanan yang dari kemarin sih udah basi, udah nggak bagus lagi dimakan. Nah, itu contoh sederhananya deh ya, itu contoh sederhananya aja tentang intuisionisme yang disuarakan oleh Henry Bergson, bahwa manusia pada dasarnya sudah memiliki intuisi, memiliki insting yang penuh kesadaran untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Tidak perlu ada pengalaman, ya kan? Tidak perlu ada pengalaman. Serahkan saja semuanya pada perasaan yang ada dalam diri manusia itu. Dialah yang akan menunjuk sendiri mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Nah, itu deh ya tentang epistemologi. Pengetahuan datang dari empirisme, pengalaman, rasionalisme, akal, positivisme, percobaan, dan eksperimen gitu ya. Positivisme dari eksperimen, dan intuisionisme dari insting manusia. Nah, kalau kamu bertanya kepada saya, Pak, berarti yang mana nih, Pak? Ya, kamu nyamannya sama yang mana nih? Kamu nyamannya sama empirisme, rasionalisme, positivisme, atau intuisionisme? Nah, itu jawaban saya. Tapi satu yang saya sugestikan kepada kalian adalah jadi jadi manusia itu kita hendaknya harus sadar satu hal. Tidak ada metode yang lebih baik daripada metode yang lainnya. Yang ada hanyalah metode yang digunakan di saat dan tempat yang tepat. Oke. Nggak salah kok kalau seandainya kita keempat aliran ini kita kolaborasikan. Tapi kalau seandainya kamu mau milih salah satu juga nggak masalah. Oke, jadi gitu ya kawan-kawan semuanya. Untuk ontologi next time aja deh. Kamu pahami dulu deh 4 hal ini. Tentang epistemologi dulu. Dari mana datangnya pengetahuan. Empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme. Baik kawan-kawan semua, silahkan didiskusikan. Pertanyaan-pertanyaan menariknya saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.